Sebagai pemateri, langsung saja kita masuk ke materi yang kedua, pengenalan visi dan misi sekolah oleh Bapak IGD Pasek Parwata SOS. Pada waktu dan tempat dipersilahkan. Diaktifkan mikrofonnya Pak D. Mikrofonnya Pak D belum aktif. Mikrofonnya belum aktif. Mikrofon di sebelah kiri. Pak, telepon Pak Gede, mikrofon aktif. Bisa Pak Gede. Pak Gede, mikrofonnya belum aktif. Sama telepon dia. Belum ngomong ya. Mikrofonnya Pak D belum diaktifkan. Mana? Ini. Itu Pak Gede, suruh bicara dulu jadi. Enggak. Mikrofonnya itu loh nggak diaktifkan. Mikrofonnya Pak Gede belum diaktifkan. Di sebelah kiri yang ada itu, yang ada. Nah iya itu sudah pada klik. Pak D klik nanti berubah itu jadi mikrofon. Hah? Udah berubah? Oh. Dia kalau anu langsung koneksi audio gitu. Join. Diklik di situ. Nah, itu audio tuh. Coba sampai klik. Mikrofon, pada ada tulisan mikrofon. Coba klik itu. Atau speaker. Ini masalahnya nih pada waktunya 40 menit aja. Terupgrade lagi dia. Oh, sudah. Oh, nah tuh. Ya, oke. Silakan Pak De. Silakan Ena, persilakan lagi Bapaknya. Saya ulang ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah selaku pemateri. Langsung saja kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pengenalan visi dan misi sekolah oleh Pak IGD Pasek Parwata SOS. Tempat dan waktu saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Terima kasih Bu Yani. Dan terima kasih
anak-anakku sekalian, ini kok gambarnya juga enggak ada semua anak-anak ini ya. Memang hilang nggak? Memang belum dilihatkan nggak wajah-wajahnya? Ada deh Pak De. Ada semua kok. Saya Ada. belum kelihatan semua. Ah, Pak De geser-geser ke sebelah banyak tuh. Iya, iya. Masih banyak yang belum. Ya, sip. Terima kasih banyak. Terima kasih diberi kesempatan tentang materi visi dan misi. Anakku sekalian, mau Anda dengarkan baik-baik, perhatikan. Kalau enggak, dicatat apa itu visi kita dan misi kita. Di SMA 1, Tanjung Palas Timur itu memiliki visi dan misi. Nah, visi kita ini ada apa istilahnya ya? Disingkat Semansatapati beraksi. Ya. Jadi apa sih beraksi itu? Ini visi kita. Ya. Beraksi itu apa? Nah, ini nanti kalau nanti masuk di sekolah nanti dibilang guru menyebutkan Semansatapati beraksi, berarti kamu tahu artinya beraksi itu apa? Ya. Beraksi itu singkatan dari beriman, berakhlak mulia, sopan, dan berprestasi. Saya ulangi lagi, boleh dicatat, itu nanti berguna. Ini itu ketahui didik yang baru. Apa sih beraksi itu? Visi kita. Visi kita beraksi itu singkatan dari beriman, berakhlak mulia, sopan, dan berprestasi. Nanti kalau ditanya, apa beraksi? Nggak tahu nanti. Ya, jadi kita dicatat, beraksi itu apa? Beriman, berakhlak mulia, sopan, dan berprestasi. Jadi anak-anakku sekalian, jadi nanti mengerti apa itu visi kita. Beriman berarti beriman itu semua manusia hidup dunia ini harus memiliki iman. Jadi beriman berkaitan dengan kita kepercayaan keyakinan kita, kan begitu. Jadi beriman itu bagaimana? Beriman itu ya kita mengerti ajaran agama, beriman percaya pada dana. Mana yang benar, mana yang baik. Harus sholat waktunya. Kalau di sekolah ini yang nanti dijumpai waktu duhur. Nah, ini nanti kita lihat anak-anaknya beriman enggak kita. Ya. Saya harapkan nanti semua siswa itu yang beragama Muslim itu mereka memiliki iman dan mereka akan sholat dan seterusnya sesuai dengan ajaran agama. Terus berakhlak mulia, apa sih akhlak itu? Akhlak itu dalam ajaran agama itu luas, gitu. Tapi berakhlak mulia yang dimaksud ini yaitu tingkah laku kita, perilaku kita, ya, sopan, ya, dan sebagainya. Itu berakhlak mulia. Jadi di sekolah kita visi kita itu berakhlak mulia. Mereka harus memiliki akhlak yang mulia. Jadi nanti anak-anakku sekalian harus memiliki akhlak yang mulia. Ya, apa sih akhlak mulia itu ya? Tingkah lakumu, ya, tutur katamu, sopan santun, ya,
dan seterusnya itu akhlak mulia, itu perbuatan yang harus dilakukan. Jadi bagaimana berakhlak mulia? Ya iman kita perlu diisi dulu, gitu kan? Ya, tahu benar mana salah sehingga perbuatan kita mengerti. Jadi kita memiliki akhlak yang mulia. Nanti SMA 1 itu menginginkan siswa-siswinya, anak didik kita nanti itu berakhlak mulia, ya. Dalam tutur kata, perbuatan. Nah, ini yang saya dengar kemarin nih, tutur kata perbuatan ini yang nanti kita bahas nanti semuanya. Ya, ini yang nanti lebih lebar lagi nanti dijelaskan di misinya ya. Berakhlak mulia, sopan. Ini sopan dalam apa? Dalam berinteraksi. Berinteraksi di mana saja. Kalau kita di rumah pasti dengan orang tua. Ya, kalau di luar dengan masyarakat. Kalau di sekolah ya dengan teman-teman sekolahmu, bahan guru dan semua staf yang ada di sekolah, baik guru, TU, BK, perpustakaan, semuanya dalam sekolah, lingkungan sekolah. Itu yang disebut nanti kita mengenal kata sopan. Sopan dalam arti kita harus berinteraksi. Ya. Kalau kamu sendiri di hutan mau nggak pakai baju kah, bahasa kamu mau ngomong yang nggak karuan kalau sendiri, ya itu nggak ada yang mendengar, terserah kamu. Tapi dalam kehidupan di masyarakat sopan itu pasti ada, ya. Gunanya sopan itu apa, Pak? Nilai, gitu kan Pak ya. Sopan itu apa? Dalam arti perbuatan kita itu sesuai dengan aturan, tidak seenaknya. Ya. Baik tingkah laku, perbuatan. Tadi yang kemarin ini saya dengarnya ada masalah anak baru nih, siswa baru nih sudah omongannya yang tidak sopan atau tulisannya mereka menulis di Instagram atau apa itu tidak sopan, dia tidak mengenal nilai aturan kali dia, ya. Kalau di sekolah ini kita nanti mengharapkan semua siswa peserta didik itu sopan, ya. Sopan dalam berinteraksi di lingkungan sekolah terutama kita, ya. Apa itu sopan nanti kita panjang lebar nanti kita bahas sopan itu bagaimana, ya. Terus visi kita samping sopan di sini ada berprestasi. Kita mencetak anak-anak didik kita di sekolah ini supaya mereka berprestasi. Bukannya prestasi yang bagaimana? Prestasi yang diharapkan pertama oleh sekolah, ya. Orang tuamu juga mengharapkan berprestasi. Tapi kalau kita nggak berprestasi sekolah ini, bagaimana kita bisa bersaing di luar nanti? Ya. Jadi kami guru-guru dan yang lainnya, staf lainnya, mendidik kamu, ya, itu supaya berprestasi nanti di sekolah ini. Baik segalanya nanti dalam berprestasi kita itu macam-macam nanti prestasi. Ya, ada yang berprestasi olahraga, ada yang bidang seni, ada yang intelektualnya, intelijensinya, pikirannya, ya. Jadi nanti di situ ada lomba-lomba nanti, ya. Kita lihat kita bisa berprestasi dengan bersaing dengan sekolah lain enggak? Ya. Kalau kamu masuk di SMA 1, kita ingin menciptakan anak didik kita yang berprestasi. Maka caranya bagaimana? Ya nanti kamu harus mengikuti. Jadi visi kita itu beraksi.
Tahu beraksi ya? Ya, kalau beraksi, kalau nanti waktu masuk itu apa beraksi? Visi kita apa? Ya, visi dan misi kita. Visi kita itu beraksi singkatannya. Ya. Singkatan dari kata beriman, berakhlak mulia, sopan dan berprestasi. Jadi itu visi sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Pelas Timur. Ya, jadi nanti kalau ditanya apa visi sekolah, atau nanti kalau ada guru menyebutkan Semanstapati beraksi, kamu bisa menjawab beriman, berakhlak mulia, sopan dan berprestasi. Jadi itu harus hafal nanti misi kita. Jangan tidak tahu, ya. Nanti semua peserta didik harus tahu itu apa itu beraksi. Saya tanya ini, beraksi yang mungkin salah satu mungkin sudah mendengarkan semua ya. Dan mungkin saya coba pingin siapa nih namanya nih, Elvina coba mic-nya coba dibuka. Apa beraksi itu singkatan dari apa, Elvina? Beriman, berakhlak mulia, sopan dan berprestasi. Ya, baik. Jadi itulah dari visi kita yang disebut dengan beraksi. Jadi mereka itu kita cetak anak-anak didik kita beriman, berakhlak mulia, sopan, berprestasi. Itu kewajiban kita di sekolah nanti. Ya. Yang kamu harus mengikutinya, jangan seenaknya saja ya gitu ya. Baru CPN apa istilah CP apa? Baru belum 100% kamu diterima, masih masa orientasi. Ya, masih pengenalan, masih berbuat yang aneh-aneh ya. Jadi saya nggak tahu, nggak mau tahu semua pun, dia pun seniornya, juniornya, dia pun kakak kelasnya, saya nggak mau tahu dalam berinteraksi itu ada sopan, ya. Saya nggak mau mengenal itu, kayak kemarin saya mendengar kalau masih ingin terus di SMA ya kita ikuti apa yang ada aturan di SMA. Di rem itu tingkah laku, perilaku. Nanti kita bahas ke visi kita ya. Nah, itu tadi si Elvina tadi menyebutkan beraksi artinya tadi sudah tahu jadi ya. Jadi saya harap saya ambil sampel tadi 1 berarti semua sudah memperhatikannya. Nah, sekarang itu visi. Kan misi di SMA 1 ini ada ya. Banyak, sebetulnya ada 9 atau berapa ini. Yang pertama ini biasanya ada mencetak generasi yang beriman dan berakhlak mulia. Nah, misi kita, guru-guru kita itu mencetak orang-orang, anak-anak yang kita didik ini supaya beriman. Nah, kita apa sih beriman itu? Dan berakhlak mulia itu apa? Tadi saya bilang beriman, berakhlak mulia itu bergandeng. Ya. Iman kita. Iman itu kalau garis besarnya, kalau kita makan, yang tumbuh itu apa? Ya, kalau kita makan itu yang tumbuh fisik kita. Badan kita menjadi tinggi, besar, dan seterusnya. Kalau dari bayi kita nggak dikasih makan, dia nggak akan tumbuh. Ya. Dia nggak akan tumbuh. Kamu dari bayi sampai sekarang dikasih makan, sampai sebesar begitu tubuhmu. Ya.
Itu kalau fisiknya atau jiwa fisik badan kita ini dikasih makan. Bayangkan kalau tidak kasih makan. Nah, terus apalagi Pak yang perlu diisi lagi? Yang tadi berupa makanan, gitu loh. Terus sekarang roh kita diisi nggak? Diisi dengan apa? Salah satunya iman, ya. Beriman. Tahu kamu dalam ajaran agama tahu benar dan salah, mana yang dilarang, kamu harus sholat. Dari mana kamu tahu? Ya gitu. Kalau badan kamu tadi diisi dengan makanan baru berkembang. Ya. Kalau roh kamu tidak diisi di dalamnya, badan kamu kalau nggak diisi dalamnya, ya, yang diisi dengan iman dan lain-lainnya, nanti banyak sekali yang perlu diisi, terutama iman. Iman ini biasanya larinya biasanya ke agama. Agama itu iman, kamu diajarkan agama, diisi rohmu dengan diajarkan agama. Ya. Kamu tahu benar, tahu salah, tahu ini haram, tahu ini wajib, itu dari mana? Rohmu diisi dari kecil. Ya. Dari kecil diisi. Bayangkan kalau tidak pernah diisi rohmu. Kamu tidak diajarkan tentang agama, tentang nanti kalau di sekolah nanti ada PPKN, sosiologi dan seterusnya. Ya, berkembang nanti. Ya. Bayangkan tidak pernah diisi, bagaimana imanmu nanti? Akhlakmu bagaimana? Ya. Kamu tidak berakhlak. Ya. Kayak binatang nanti. Binatang itu dia tidak mengenal. Contoh ayam. Mana mengenal induknya, kapaknya, tidak tahu dia. Ya. Yang penting itu sudah tua, dia mau kawin dengan anaknya, induknya, ibunya, dia tidak ngerti. Kenapa? Yang tadi itu. Dia rohnya tidak pernah diisi dengan yang namanya iman tadi, ilmu tadi, gitu loh. Ya. Sehingga mereka bertingkahnya, kalau kamu seperti binatang, berarti akhlak kamu tidak pernah diisi roh kamu. Atau dalam arti kurang. Tadi berkaitan dengan iman dan akhlak. Akhlak itu tadi kan tingkah laku, sopan santun, dan seterusnya. Ya. Sopan, kamu bisa sopan. Dari mana kamu tahu sopan? Dari ajaran agama. Dari mana kamu tahu sopan? Dari nilai dan norma dari masyarakat. Dari mana tahu kamu itu yang disiplin? Dari masyarakat, dari keluarga, dari sekolah, dan seterusnya. Ya, kamu mengenal itu. Kalau kamu tidak tahu, berarti rohmu, atau istilahnya di dalam tubuhmu, di otakmu, di hatimu, semua itu perlu diisi. Ya, diisi dengan apa? Yang tadi itu. Ya, ajaran agama, PPKN nanti, di keluarga diajarkan nilai dan norma, di masyarakat diajarkan nilai dan norma, ya kan? Bagaimana? Supaya tahu. Tadi ngomongnya supaya tidak seperti ngomongnya ngaco. Tingkah lakunya biarpun tidak ngomong, tapi perbuatannya. Contoh tadi SMS-nya yang bagaimana sih kamu tahu sopan? Dengan siapa kamu berinteraksi? Kalau kamu dengan gurumu, dengan orang tuamu, pantaskah ngomong seperti anak-anak? Pantaskah ngomong yang seperti tidak diinginkan? Dia tidak pantas. Ini yang perlu diperhatikan semuanya. Nah, Didik, ini saya perlu soroti semua. Nanti kalau masih seperti itu, saya panggil lah di orang tuanya. Kita bina bersama. Ya. Jangan asal apa istilahnya ngomong, plak, nggak karuan, tingkah lakunya asal seenaknya. Ingat,
tadi yang misi kita tadi, misi sekolah apa? Ya, itu beriman dan berakhlak mulia. Ya. Beriman berakhlak mulia. Iman diisi. Diisi dengan apa? Carilah di sekolah. Agama, semua pelajaran itu untuk mengisi roh kamu. Waktunya Supaya tinggal 7 menit, Pak De. ya, 7 menit lagi. Ini langsung 7 terkeluar menit. sendiri lagi nanti. Oke, Karena oke. kita pakai Zoom gratis. Ya, oke. Ya, jadi kita lanjutkan. Sudah. Jadi ini juga perlu anak didik tahu, ya. Jadi misi kita yang kedua, menumbuhkan sikap sopan, disiplin, cerdas, dan bersahaja. Ini kita anak didik kita bisa sopan, sikapnya sopan, disiplin, cerdas, dan bersahaja itu kita nanti kita didik di sekolah. Ya. Kalau di rumah nggak ngerti, kita didik di sekolah. Kalau nggak ngerti nanti di sekolah, yang mananya sopan, yang namanya apa, disiplin itu nanti akan kita jumpai semua di sekolah. Ya, sikap bagaimana harus dan seterusnya. Itu kita ciptakan misi kita supaya menjadi anak-anak yang sopan, disiplin dan seterusnya. Nah, ini ada lagi mencetak lulusan berpotensi mandiri. Nah, ini kita ini SMA ini ingin mencetak anak didik kita yang betul-betul apa ya, nanti dilepas di masyarakat, nanti keluar kita itu bisa mandiri. Jangan terlalu tergantung sama keluarga, orang tua dan lainnya. Kita harus bisa mandiri. Kita ciptakan nanti di sekolah bagaimana ya kita lulusan kita nanti keluar bisa mandiri ya. Mandiri. Membangun kehidupan sekolah yang demokratis. Nah, ini juga kita demokratis nanti ya. Bagaimana kita berhidup nanti demokratis itu bagaimana? Nanti kita ke PKN nanti kita ajarkan demokratis itu nanti ya. Menciptakan suasana lingkungan yang asri, indah, dan nyaman. Itu misi kita. Menciptakan lingkungan yang indah. Nah, untuk menciptakan lingkungan yang indah, asri ya, indah dan aman, nah kita tidak bisa sendiri, kita melibatkan anak didik kita. Ya, bersih-bersih, ya saya bersih lingkungan kita, sekolah kelas kita, sekolah nyaman, asri, kita tanami. Ya, jangan membuang sampah seenaknya, kan gitu. Ya, biar kelihatan sekolah ini bersih, nyaman, asri, dan enak dilihat. Ya, siapa tahu nanti kalau sudah 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, nanti sudah dipagar, sekolah kita bersih, bagus, bisa menjadi sekolah yang sehat, sekolah yang nanti sekolah yang dapat juara dalam lingkungan sekolah kita ya. Jadi itu nanti kita ciptakan itu. Jadi jangan nanti kalau disuruh bersih-bersih nggak mau menghilang. Nanti kita lihat siapa aja itu ya. Nah, itu mungkin sebagian yang misi kita yang perlu diketahui oleh anak didik. Mungkin masih ada waktu, Bu Mas Jainal? Waktunya sudah habis, Pak. Waktunya sudah habis ya. Kalau begitu, Cepat ada yang bertanya, Nah. Ada pertanyaan, anak-anak? Saya buka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, nyalakan mikrofonnya atau via chat. Ada yang mau bertanya?
Ulangan. Nanti beraksi itu harus tahu semua ya. Artinya siapapun nanti. Ya. Ada yang mau bertanya? Ibu, sepertinya tidak ada yang bertanya, Ibu. Ya sudah, ditutup aja. Kalau sudah nggak ada yang bertanya, nggak lama nih terkeluar lagi. Oke. Ya, Bu. Ya, itulah tadi penyampaian materi pengenalan visi dan misi sekolah oleh Bapak IGD Pasek Parwata Esos. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Kembali ke pembawa. Jadi Bu, lanjut atau tunggu keluar? Abdel gabung dulu ke saya, coba saya mau cek dulu ya. Kalau sampai 2040, nah, Bapak keluar dulu. Itu ada di semua satu. Waktunya 1 menit lagi nih, langsung terkeluar semua. Nanti kalau Ibu aktifkan kembali, kalian masuk ya. Siap, Bu. Ya, oke. Nggak lama ini ter-out sendiri semua nih, karena kita pakai gratisan.